Pernikahan 5 tahun penuh cinta, tapi semua bisa hancur karena seorang ibu yang tidak pernah menyukai menantunya. Ia sudah berusaha mati-matian, tapi suaminya mulai goyah mengikuti ibu. Bagaimana rasanya ketika rumah yang dulu hangat berubah menjadi tempat penuh tekanan, dan cinta yang tulus harus dilepas? Simak kisah nyata ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisahku, tempat cerita-cerita nyata yang mungkin pernah kamu rasakan sendiri. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan agar kisah ini bisa sampai ke lebih banyak hati. Dan tulis di kolom komentar, kamu menonton dari daerah mana? Pernikahan itu dimulai dengan sederhana. Tidak ada pesta besar, tidak ada janji berlebihan, hanya doa, genggaman tangan, dan harapan untuk hidup tenang bersama. Ia menjadi istri dengan niat lurus, menjadi menantu dengan hati yang ingin belajar. Ia percaya, selama niat baik dijaga, jalan akan dibukakan oleh Allah. Hari-hari awal pernikahan diisinya dengan semangat. Ia bangun lebih pagi dari biasanya, menyapu rumah, memasak seadanya dengan rasa terbaik yang ia bisa. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya pantas mendampingi anak lelaki itu. Setiap kali ibu mertua melintas, ia tersenyum dan menundukkan kepala. Sapaan selalu lebih dulu keluar dari bibirnya. Namun senyum itu sering jatuh ke lantai. Tidak disambut, tidak dibalas. Ibu mertua hanya lewat begitu saja. Tatapannya dingin, seolah keberadaan istri itu hanya udara. Tidak terlihat, tidak diharapkan. Ia menenangkan dirinya. Ia berkata dalam hati, mungkin ini hanya soal waktu. Mungkin ibu mertua hanya butuh proses. Tidak semua hati bisa langsung terbuka. Ia memilih bersabar. Ia memilih percaya. Hari demi hari berlalu. Ia tetap melakukan hal yang sama. Membantu di dapur. Menawarkan diri ketika ada pekerjaan rumah. Mengalah ketika pendapatnya berbeda. Ia belajar diam. Ia belajar tersenyum walau hatinya sering perih. Suaminya melihat semua itu. Di awal, suami masih berada di sisinya. Ketika istri menangis pelan di malam hari, suami memeluknya dan berkata agar bersabar. "Itu ibuku. Dia hanya belum mengenalmu." Kalimat itu menjadi pegangan, menjadi alasan untuk terus bertahan. Namun perlahan, kalimat itu mulai terdengar berbeda. Bukan lagi penguat, tapi seperti tembok yang tidak bisa ditembus. Di meja makan, ibu mertua mulai sering berdeham keras. Komentar kecil keluar tanpa menatap wajah. "Masakan ini kurang asin. Perempuan dulu lebih cekatan." Kalimat itu tidak ditujukan langsung, tapi cukup untuk melukai, cukup untuk membuat dada sesak. Istri itu menunduk. Ia mengangguk. Ia tidak membela diri. Ia tidak ingin memperpanjang suasana. Ia percaya, diam adalah bentuk hormat. Ia percaya, kesabaran akan dibalas kebaikan. Malamnya, ia menangis dalam sujud. Tangis tanpa suara. Tangis yang hanya Allah yang tahu. Ia tidak meminta banyak. Ia hanya ingin diterima. Hanya ingin dianggap cukup. Tahun pertama pernikahan lewat dengan luka kecil yang disimpan rapi. Tahun kedua mulai terasa berat. Setiap langkahnya selalu salah di mata ibu mertua. Cara berbicara, cara berpakaian, cara mengurus rumah. Selalu ada yang kurang. Selalu ada yang dibandingkan. Nama perempuan lain mulai sering disebut. Anak tetangga itu, keponakan jauh itu, perempuan yang katanya lebih pandai, lebih cantik, lebih pantas. Suami mulai sering diam. Jika dulu ia cepat membela, kini ia memilih menunduk. Jika dulu ia menggenggam tangan istrinya, kini jarak itu mulai terasa. Ia terjepit, ia lelah, dan tanpa disadari, ia mulai membiarkan. Istri itu merasakan perubahan itu. Dari cara suami menarik napas. Dari cara suami pulang lebih lambat. Dari cara suami menghindari tatapan. Ia tahu, badai ini belum sampai puncaknya. Tapi arah anginnya sudah jelas. Suatu sore,
Ia mendengar suara ibu mertua dari balik pintu. Suara itu pelan, tapi tegas. Tentang rumah tangga, tentang pilihan, tentang masa depan anak lelaki itu. Ia berdiri terpaku, tangannya gemetar, dadanya bergetar. Ada rasa takut yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Bukan takut ditinggalkan, tapi takut bahwa semua usahanya selama ini ternyata tidak pernah dihitung. Dan sejak sore itu, ia sadar, ujian rumah tangga ini bukan tentang cinta saja, tapi tentang keberanian, tentang siapa yang akan dibela, tentang siapa yang akan dikorbankan. Sejak sore itu, rumah terasa berbeda. Udara tetap sama, dinding tidak berubah, tapi hati istri itu tidak lagi tenang. Ia menjalani hari dengan perasaan waspada. Setiap langkah terasa diawasi. Setiap gerak seakan dinilai. Ia tidak lagi bergerak bebas di rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman. Pagi-pagi sekali ia sudah berada di dapur. Tangannya bergerak cepat, meski matanya sembab. Ia memasak dengan hati-hati, takut ada rasa yang kurang. Takut ada alasan baru untuk disalahkan. Ia mengatur napas, menata senyum, lalu menyajikan makanan di meja. Ibu mertua datang tanpa menoleh. Sendok digerakkan pelan, lalu berhenti. Wajah itu mengeras. Masakan seperti ini saja tidak bisa. Suaranya datar, tapi menghantam. Tidak ada teriakan, tidak ada marah. Justru itu yang membuatnya lebih perih. Ia menunduk. "Maaf, Bu." Kalimat itu keluar lirih. Tidak ada pembelaan, tidak ada penjelasan. Ia sudah terlalu lelah untuk meluruskan. Ia hanya ingin suasana cepat berlalu. Suaminya duduk di sana, diam. Tatapannya tertuju pada piring. Ia tidak berkata apa-apa, tidak membela, tidak menegur. Diamnya menjadi luka baru, luka yang lebih dalam dari kata-kata ibu mertua. Hari-hari berikutnya, diam menjadi kebiasaan. Ibu mertua semakin berani, sindiran semakin sering, perbandingan semakin terang. Kadang disampaikan di depan orang lain, kadang sengaja dilontarkan saat hanya bertiga. Istri itu mulai merasa kecil. Ia merasa tidak pernah cukup. Apapun yang ia lakukan selalu salah. Ia tidak lagi menangis di siang hari. Air matanya sudah habis sebelum matahari terbit. Ia hanya menangis dalam doa saat semua tertidur. Suaminya semakin jarang berbicara. Jika istrinya mencoba bercerita, jawabannya pendek. "Sabar saja, jangan dibesar-besarkan. Itu hanya ibuku." Kalimat itu terdengar dingin. Tidak lagi seperti pelukan. Lebih mirip penutup. Malam-malam mereka dipenuhi jarak. Tidak ada percakapan panjang. Tidak ada tawa kecil seperti dulu. Yang ada hanya kelelahan dan rasa asing di ranjang yang sama. Istri itu sering menatap langit-langit, bertanya dalam diam, di mana letak salahnya. Tahun ketiga pernikahan datang bersama tekanan baru. Ibu mertua mulai mengatur hal-hal kecil. Jam pulang suami, cara mengatur uang, bahkan cara istri menyapa tetangga. Semua harus sesuai keinginannya. Jika tidak, kalimat tajam akan meluncur tanpa ragu. Perempuan itu mencoba bicara baik-baik. Ia memilih waktu yang tenang. Ia menyampaikan dengan suara gemetar, berharap ada sedikit pengertian. Namun jawabannya hanya tatapan sinis. "Dari dulu kamu memang begini. Tidak tahu diri." Kalimat itu menghancurkan sisa kekuatannya. Ia masuk kamar dengan langkah berat. Pintu ditutup pelan. Tangisnya pecah tanpa suara. Tangis perempuan yang sudah berjuang terlalu lama. Di luar kamar, suaminya duduk bersama ibunya. Tidak ada pembelaan. Tidak ada klarifikasi. Hanya anggukan kecil yang perlahan membuat hatinya semakin menjauh dari istrinya sendiri. Sejak hari itu, istri itu berhenti berharap pada manusia. Ia menggantungkan hatinya hanya pada Allah. Ia tahu, ujian ini belum selesai. Bahkan baru saja dimulai. Karena ketika seorang suami mulai diam, dan seorang ibu mulai menekan, rumah tangga berada di ambang yang paling rapuh. Dan di balik semua itu,
sebuah keputusan besar mulai tumbuh. Perlahan, sunyi, tapi pasti. Waktu berjalan tanpa memberi jeda. Hari-hari terasa panjang, tapi berlalu begitu saja. Istri itu menjalani rutinitas seperti mesin yang terus bekerja tanpa tahu kapan akan berhenti. Bangun pagi, membersihkan rumah, memasak, lalu kembali menahan kata-kata yang menusuk hati. Ia mulai jarang tersenyum, bukan karena tidak mau, tapi karena senyum itu terasa palsu. Hatinya terlalu lelah untuk berpura-pura baik-baik saja. Setiap kali ia menatap wajahnya di cermin, ia melihat perempuan yang berbeda. Lebih kurus, lebih diam, lebih banyak menyimpan luka. Ibu mertua semakin sering mengatur hidup mereka. Jika suami pulang terlambat, yang disalahkan adalah istri. Jika uang terasa kurang, yang dianggap boros adalah istri. Tidak ada ruang untuk membela diri. Tidak ada tempat untuk menjelaskan. Suatu malam, suara itu terdengar jelas dari ruang tengah. Nada bicara ibu mertua rendah tapi penuh tekanan. Tentang masa depan, tentang keturunan, tentang perempuan lain yang dianggap lebih layak mendampingi anaknya. Setiap kata seperti pisau yang disusun rapi. Istri itu mendengar semuanya dari balik pintu. Tangannya gemetar, kakinya terasa lemas. Ia ingin masuk dan bicara. Ia ingin berkata bahwa ia sudah berusaha sekuat tenaga. Tapi suaranya hilang. Keberaniannya runtuh sebelum sempat berdiri. Suaminya hanya menjawab pelan. Tidak menolak, tidak membela, hanya diam dan mengangguk kecil. Anggukan itu lebih menyakitkan dari teriakan. Anggukan yang seolah berkata, mungkin ibu benar. Sejak malam itu, jarak di antara mereka semakin nyata. Suami sering pulang tanpa menatap wajah istrinya. Percakapan hanya sebatas perlu. Tidak ada lagi cerita. Tidak ada lagi rencana masa depan yang dibicarakan bersama. Istri itu mulai merasa sendirian, meski berada di rumah yang sama. Ia duduk lama di sajadah setiap malam. Doanya sederhana, tapi penuh air mata. Ia memohon kekuatan, bukan kemenangan. Ia hanya ingin hatinya tidak hancur sepenuhnya. Di siang hari, ia tetap menjalankan perannya. Tetap hormat, tetap menunduk, tetap berusaha menjadi menantu yang baik. Meski ia tahu, semua itu mungkin tidak lagi berarti. Ibu mertua mulai berbicara lebih terang. Kalimatnya tidak lagi berlapis. Ia menyebut kata menikah lagi tanpa ragu. Seolah itu solusi paling masuk akal. Seolah perasaan istri tidak perlu dihitung. Suami mulai berubah. Sikapnya keras. Ucapannya singkat. Ia mudah tersinggung. Setiap kesalahan kecil menjadi besar. Seakan ada kemarahan yang dipendam, tapi tidak tahu harus diluapkan kemana. Istri itu hanya diam. Ia tidak ingin menambah beban. Ia tidak ingin menjadi alasan pertengkaran. Tapi diamnya justru membuatnya semakin tenggelam. Ia merasa perlahan kehilangan tempat di hati suaminya sendiri. Malam itu, ia duduk sendirian di kamar. Lampu redup, suara rumah terasa asing. Ia menyadari satu hal yang membuat dadanya sesak. Perjuangan yang terlalu lama tanpa pembelaan bisa mengubah cinta menjadi luka yang dalam. Dan di saat itulah, bayangan perpisahan mulai terasa nyata. Tidak diucapkan, tidak direncanakan, tapi kehadirannya semakin dekat, menunggu waktu yang tepat untuk muncul ke permukaan. Pagi itu tidak ada yang istimewa. Matahari tetap terbit seperti biasa. Suara kendaraan tetap terdengar dari kejauhan. Tapi di dalam rumah, suasana terasa berat. Seolah ada sesuatu yang menggantung, menunggu untuk dijatuhkan. Istri itu menyiapkan sarapan dengan tangan gemetar. Ia sudah hafal, hari ini bukan hari yang baik. Perasaannya tidak pernah meleset. Setiap kali dada terasa sempit sejak bangun tidur, selalu ada luka baru yang datang. Ibu mertua duduk di kursi favoritnya. Wajahnya datar, tatapannya tajam. Ia tidak langsung berbicara, tapi keheningan itu sendiri sudah cukup menekan. Suami duduk di sisi lain meja. Bahunya turun, nafasnya berat. Akhirnya suara itu keluar. Pelan,
tapi penuh kendali. Ibu mertua mulai berbicara tentang umur pernikahan yang sudah 5 tahun. Tentang harapan yang katanya tidak terpenuhi. Tentang masa depan yang menurutnya salah arah. Setiap kata disusun rapi, seolah sudah lama dipersiapkan. Tidak ada emosi berlebihan. Justru ketenangan itu yang membuat istri itu merasa semakin kecil. Ia mendengarkan tanpa berani menatap. Nama perempuan lain kembali disebut. Kali ini bukan sekadar perbandingan, tapi sebagai pilihan, sebagai solusi, sebagai jalan keluar yang dianggap paling benar. Suami menggeser duduknya, tangannya mengepal. Ia terlihat ragu, tapi keraguan itu tidak berubah menjadi penolakan. Ia hanya berkata, "Nanti kita pikirkan." Kalimat itu membuat dada istri seperti runtuh. Nanti kita pikirkan, bukan menolak. Bukan membela, hanya membuka pintu untuk kemungkinan yang menyakitkan. Hari itu berlalu dengan sunyi yang aneh. Tidak ada pertengkaran, tidak ada tangisan keras, tapi justru itu yang paling menyiksa. Semua seolah berjalan normal, padahal fondasinya mulai retak. Malamnya, istri itu memberanikan diri berbicara. Suaranya pelan, matanya berkaca-kaca. Ia bertanya apakah suaminya masih ingin mempertahankan pernikahan ini. Pertanyaan itu keluar dengan susah payah. Suami terdiam lama. Waktu terasa berhenti. Akhirnya ia menjawab dengan suara berat. "Aku bingung. Aku tidak ingin menyakiti siapapun." Jawaban itu tidak memberinya kepastian. Tidak memberinya ketenangan. Justru membuat hatinya semakin gelisah. Karena dalam kebingungan itu, ia tidak lagi menjadi prioritas. Sejak malam itu, jarak di antara mereka bukan lagi sekadar perasaan, tapi nyata. Tidur membelakangi, bicara seperlunya, makan dalam diam. Rumah itu berubah menjadi tempat yang dingin. Ibu mertua semakin sering mengingatkan. Seolah waktu harus dipercepat, seolah keputusan harus segera diambil. Tekanan datang tanpa henti, seperti gelombang yang terus menghantam karang. Istri itu mulai kehilangan tenaga untuk melawan. Ia tidak lagi berharap untuk dipilih. Ia hanya berharap diberi kejelasan, apapun bentuknya. Namun kejelasan itu belum datang. Yang ada hanya bayangan perpisahan yang semakin dekat, mengintai di setiap sudut rumah, menunggu saat yang tepat untuk menjelma menjadi kenyataan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti hitungan mundur yang tidak pernah diumumkan. Istri itu masih menjalani rutinitasnya, tapi kali ini tanpa harapan. Ia tidak lagi membayangkan masa depan. Ia hanya bertahan dari satu hari ke hari berikutnya. 5 tahun pernikahan bukan waktu yang singkat. Ada tawa, ada tangis, ada perjuangan yang tidak pernah diceritakan ke siapapun. Tapi di mata ibu mertua, semua itu tidak memiliki nilai. Yang dilihat hanya kekurangan. Yang diingat hanya hal yang tidak sesuai keinginan. Ibu mertua mulai berbicara lebih terang. Tidak lagi berputar-putar. Ia mengatakan bahwa anaknya berhak bahagia dengan perempuan yang lebih baik, lebih menurut, lebih pantas di mata keluarga. Kalimat itu diucapkan tanpa rasa bersalah. Suami mendengar semua itu setiap hari. Awalnya ia terlihat gelisah, tapi lama-lama, wajahnya menjadi datar. Seolah hatinya mulai menyesuaikan diri dengan tekanan. Seolah ia mulai menerima kemungkinan yang dulu ia takuti. Istri itu melihat perubahan itu dengan jelas. Dari cara suami menarik nafas. Dari cara suami menghindari percakapan. Dari cara suami tidak lagi menanyakan perasaannya. Ia tahu, posisinya semakin tergeser. Suatu malam, mereka duduk berhadapan. Tidak ada marah, tidak ada suara tinggi, hanya kelelahan yang menumpuk. Suami berkata bahwa ibunya tidak akan pernah menerima dirinya sebagai istri. Kalimat itu jatuh seperti vonis. Bukan hal baru sebenarnya, tapi mendengarnya langsung dari mulut suami membuatnya terasa lebih nyata, lebih menyakitkan. Istri itu menunduk lama, lalu bertanya dengan suara bergetar, apakah suaminya masih sanggup berdiri di sisinya.
Pertanyaan itu adalah sisa keberaniannya yang terakhir. Suami tidak menjawab cepat. Ia mengusap wajahnya. Nafasnya berat. Akhirnya ia berkata bahwa ia tidak ingin durhaka kepada ibunya. Kalimat itu sederhana, tapi artinya jelas. Malam itu, istri itu tidak menangis. Air matanya seakan habis. Ia hanya merasa kosong, seolah sesuatu di dalam dirinya telah diambil tanpa izin. Ia duduk lama di sajadah. Tidak ada kata-kata indah. Tidak ada doa panjang. Hanya satu kalimat yang berulang dalam hatinya. Aku lelah, ya Allah. Di luar kamar, suara langkah suami terdengar menjauh. Ia tidak masuk. Ia tidak menoleh. Jarak itu semakin nyata. Bukan lagi soal perasaan, tapi keputusan yang mulai mengeras. 5 tahun yang dibangun perlahan, kini mulai terhapus sedikit demi sedikit. Dan di tengah keheningan itu, sebuah akhir mulai membentuk bayangannya. Tidak terburu-buru, tapi pasti. Pagi itu, istri itu bangun dengan tubuh yang terasa berat. Matanya perih, kepalanya pusing. Tapi ia tetap bangkit. Ia tahu, tidak ada ruang untuk lemah. Setiap hari ia harus terlihat kuat, meski hatinya runtuh perlahan. Ibu mertua semakin sering memanggil suaminya secara khusus. Pembicaraan mereka dilakukan tertutup. Pintu ditutup rapat. Suara dibuat pelan. Tapi kehadiran istri itu seolah sengaja dihilangkan dari setiap keputusan. Ia hanya bisa menebak dari raut wajah suaminya setelah keluar dari ruangan. Wajah itu semakin keras, sorot matanya semakin jauh. Seolah ada beban besar yang dipikul, tapi tidak pernah dibagi. Suatu siang, ibu mertua memanggil istri itu. Suaranya datar, tapi penuh kendali. Ia berkata tanpa basa-basi. Kamu sudah berusaha, tapi tidak semua usaha harus diteruskan. Kalimat itu terasa seperti penutup yang sopan untuk sebuah penolakan. Istri itu terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya mengangguk pelan. Dadanya terasa sesak, tapi air mata tetap ditahan. Ia tidak ingin memberi kepuasan pada siapapun. Setelah itu, ibu mertua berbicara panjang tentang masa depan anaknya. Tentang kewajiban seorang anak lelaki. Tentang ridho orang tua. Setiap kata disusun seolah benar, seolah tidak ada ruang untuk disanggah. Istri itu mendengarkan dengan kepala tertunduk. Dalam hatinya, ada luka yang semakin dalam. Ia mulai memahami bahwa posisinya tidak pernah benar-benar diakui sejak awal. Malamnya, suami pulang dengan wajah lelah. Mereka makan dalam diam. Tidak ada percakapan, tidak ada tatapan hangat, hanya suara sendok yang sesekali beradu dengan piring. Akhirnya suami berbicara. Ia mengatakan bahwa ibunya ingin ia menikah lagi. Bukan sekadar keinginan, tapi tuntutan. Kalimat itu diucapkan pelan, tapi jelas. Istri itu menarik nafas panjang. Tangannya gemetar. Ia tidak langsung menangis. Ia sudah terlalu sering menangis sebelumnya. Kini yang tersisa hanya rasa nyeri yang dalam. Ia bertanya, apakah itu juga keinginan suaminya? Suami tidak menjawab tegas. Ia hanya berkata bahwa ia tidak sanggup melawan ibunya. Kalimat itu seperti pisau terakhir yang menancap di hatinya. Sejak saat itu, istri itu tahu. Arah hidup suaminya sudah jelas. Dan arah itu bukan lagi dirinya. Malam itu, ia sujud lama. Doanya tidak teratur, tangisnya pecah tanpa ditahan. Ia merasa ditinggalkan, bukan hanya oleh suami, tapi oleh harapan yang selama ini ia jaga. Dan di tengah tangis itu, ia merasakan sesuatu yang dingin merambat di dadanya. Sebuah kenyataan yang tidak bisa lagi ditolak, bahwa perpisahan bukan lagi kemungkinan, tapi jalan yang sedang disiapkan. Sejak malam itu, rumah berubah menjadi tempat singgah. Tidak ada lagi rasa pulang. Istri itu menjalani hari-hari dengan langkah pelan, seolah takut mengganggu sesuatu yang sudah rapuh. Ia berbicara seperlunya, bergerak seperlunya, menyimpan perasaan sedalam mungkin. Suaminya semakin sering berada di luar rumah. Pulang ketika hari sudah gelap, masuk kamar tanpa menyapa.
Ia tidak lagi bertanya apakah istrinya sudah makan. Tidak lagi menanyakan kabar. Semua perhatian itu seakan ditarik perlahan. Ibu mertua terlihat puas. Wajahnya lebih ringan. Nada bicaranya lebih tegas. Ia mulai membahas rencana dengan terang-terangan. Tentang calon perempuan lain. Tentang keluarga yang sudah dikenal. Tentang tanggal yang belum ditentukan. Istri itu mendengar semua itu seperti orang yang berdiri di luar tubuhnya sendiri. Ia mendengar, tapi tidak bereaksi. Ia merasa mati rasa. Luka yang terlalu lama justru membuat perasaan menjadi tumpul. Suatu sore, suami duduk di ruang tengah. Wajahnya serius. Ia meminta istrinya duduk. Nada suaranya berat, seolah membawa beban yang sudah lama dipendam. Ia berkata bahwa ibunya tidak akan berubah. Bahwa tekanan ini tidak akan berhenti. Bahwa ia sudah mencoba, tapi gagal. Setiap kata disampaikan pelan, tanpa emosi berlebih. Istri itu mendengarkan dengan tenang. Anehnya, ia tidak lagi menangis. Hatinya sudah terlalu lelah untuk bereaksi. Ia hanya mengangguk kecil, seolah sudah tahu arah pembicaraan ini. Suami lalu berkata bahwa ia membutuhkan waktu untuk berpikir. Ia tidak mengatakan ingin berpisah, tapi juga tidak mengatakan ingin bertahan. Kalimatnya menggantung, seperti nasib pernikahan mereka. Malam itu, istri itu duduk sendirian di kamar. Ia mengemasi barang-barang kecil, bukan untuk pergi, hanya untuk menata, seolah menyiapkan diri untuk sesuatu yang akan datang. Ia menemukan benda-benda lama, foto pernikahan, hadiah sederhana dari tahun pertama. Semua itu kini terasa asing. Bukan karena kenangan itu buruk, tapi karena kenyataan telah berubah. Di luar kamar, suara ibu mertua terdengar berbicara dengan seseorang lewat telepon. Nada suaranya bersemangat. Istri itu tidak mendekat. Ia tidak ingin tahu detailnya. Ia sudah cukup paham. Dalam keheningan itu, istri itu menyadari satu hal. Keputusan besar ini tidak pernah benar-benar dibicarakan bersama. Ia hanya mengalir mengikuti arus yang diciptakan orang lain. Dan ketika seseorang tidak lagi diajak menentukan arah hidupnya sendiri, maka ia sudah dianggap tidak penting. Kesadaran itu pahit, tapi jelas. Malam semakin larut, rumah semakin sunyi. Di balik kesunyian itu, sebuah keputusan terus mengeras. Tidak diumumkan, tidak diputuskan secara resmi, tapi perlahan, semua langkah mengarah pada satu akhir yang sama. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi istri itu. Suaminya mulai pulang larut malam, terkadang tanpa memberi kabar. Ia menatap pintu yang terbuka, berharap melihat wajah yang dulu selalu tersenyum padanya, tapi kini yang datang hanyalah tatapan kosong dan langkah yang terburu-buru. Di pagi hari, ia tetap melakukan rutinitasnya. Menyapu rumah, memasak sarapan, menyiapkan keperluan suami. Semua dilakukan tanpa komentar, tanpa berharap pujian, hanya sekadar menjalani kewajiban. Tapi setiap kali suami menatapnya, yang ia lihat hanyalah wajah yang asing baginya sendiri. Ibu mertua semakin terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya. Setiap kali istri itu menyiapkan sesuatu, ada saja komentar yang menusuk hati. Masakan ini kurang asin, pakaian itu terlalu sederhana, sikapmu terlalu pendiam. Kata-kata itu dilempar tanpa menunggu jawaban, seolah tujuan utamanya adalah membuatnya merasa kecil. Suami hanya duduk di sisi lain meja, diam. Tidak menenangkan, tidak membela. Kadang ia menunduk, kadang menatap kosong ke piring. Diamnya lebih sakit daripada kata-kata yang pedas. Istri itu menelan ludah, menahan perih yang tak terlihat. Malam hari, rumah menjadi sunyi. Percakapan mereka hanya sebatas kebutuhan. Tidak ada tawa, tidak ada cerita, tidak ada rencana untuk masa depan. Bahkan sapaan sederhana pun terasa berat keluar dari bibir suami. Hatinya perlahan mulai retak, meski ia masih menahan diri untuk tidak menunjukkan kepedihan itu. Suatu malam, suami duduk berhadapan dengannya. Wajahnya lelah, matanya kosong.
Ia berkata bahwa ibunya tidak akan pernah menerima istri seperti dirinya. Bahwa usaha yang telah ia lakukan selama ini tidak pernah dihargai. Kata-kata itu keluar pelan, tapi menusuk hati lebih dalam daripada pisau. Istri itu menunduk lama. Tangannya menggenggam kain di pangkuan. Tidak ada air mata yang jatuh. Hatinya sudah terlalu lelah menangis. Yang ada hanya rasa hampa yang semakin mengisi ruang hatinya. Ia menyadari, cinta yang dulu hidup kini mulai tergeser oleh tekanan dan keengganan suami untuk bertahan. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas es tipis. Ia tidak tahu kapan semuanya akan runtuh. Suami semakin sering menghindari tatapannya, dan ibu mertua semakin sering masuk ke urusan rumah tangga mereka. Setiap keputusan yang diambil selalu mengacu pada keinginan ibu, bukan pada perasaan atau pendapatnya. Di malam yang sunyi itu, ia duduk di kamar, menatap jendela. Lampu redup membuat bayangan di dinding tampak bergerak-gerak. Ia menangis perlahan, kali ini tidak ada doa panjang. Hanya kata-kata dalam hati, "Ya Allah, kuatkan aku tidak ingin tersakiti lebih jauh." Di luar kamar, langkah suami terdengar pergi. Suara itu semakin menjauh. Jarak yang tercipta bukan hanya fisik, tapi hati mereka mulai tercerai. Kepercayaan yang dulu ada kini tergerus perlahan. Dan di dalam kesunyian itu, ia tahu, badai besar yang menunggu belum muncul, tapi bayangannya sudah terasa nyata. Malam itu, istri itu menyadari satu hal. Bahwa ketika perhatian suami mulai pergi, dan ibu mertua terus menekan, rumah yang dulu hangat kini hanyalah gedung kosong yang menahan beban berat. Dan langkah menuju akhir, yang selama ini tertunda, kini semakin jelas. Hari-hari terasa semakin berat. Istri itu berjalan di rumah seolah menyesuaikan diri dengan bayangan yang terus mengintai. Setiap langkahnya perlahan, hati-hati, takut menimbulkan kemarahan atau perintah baru dari ibu mertua. Rumah yang dulu hangat kini terasa dingin dan penuh tekanan. Suaminya semakin jauh. Pulangnya terlambat, sapaan pun singkat. Terkadang ia masuk kamar hanya untuk mengganti baju, tanpa menatap wajah istri. Tidak ada kata mesra, tidak ada senyum, tidak ada tawa kecil. Diam yang dulunya menenangkan kini menjadi jarak yang menusuk. Ibu mertua semakin terang-terangan. Ia mulai membicarakan calon pengganti di depan suami. Nama-nama disebut tanpa malu. Semua hal yang dulu dirahasiakan kini dijadikan rencana yang terbuka. Suami hanya mendengar dan mengangguk. Tidak ada bantahan, tidak ada perlawanan. Istri itu menatap dari jauh. Jantungnya berdegup kencang. Ia ingin berteriak, ingin menghentikan semuanya, tapi kata-kata tertahan. Suaranya hilang di tenggorokan. Semua keberanian yang dulu ia miliki kini menghilang seperti angin. Di malam yang sunyi, ia duduk di kamar. Lampu redup, suara rumah hening. Tangannya menggenggam bantal, menahan air mata yang ingin jatuh. Ia berbicara pelan dalam hati, "Ya Allah, berikan aku kekuatan, jangan biarkan hatiku hancur sepenuhnya." Beberapa hari kemudian, suami mulai berbicara. Nada suaranya datar, tanpa emosi. Ia mengatakan bahwa ibunya ingin ia menikah lagi. Bukan sekadar permintaan, tapi tuntutan. Kalimat itu terdengar ringan, tapi istri itu tahu, ini adalah keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia menelan ludah. Tangannya gemetar. Dadanya terasa sesak. Ia tahu, cinta yang ia pertahankan selama 5 tahun kini mulai bergeser dari hatinya sendiri. Ia mencoba menatap mata suaminya, mencari tanda bahwa semuanya masih bisa diperbaiki, tapi yang terlihat hanyalah keraguan dan kepatuhan pada ibu. Malam itu, ia duduk lama di sajadah. Air mata akhirnya jatuh, tapi kali ini bukan tangis penuh emosi. Ia menangis perlahan, satu persatu, menyadari bahwa perpisahan bukan lagi kemungkinan, tapi sesuatu yang akan segera terjadi. Di luar kamar, langkah suami terdengar. Suara pintu ditutup pelan. Semua semakin jelas. Rumah ini tidak lagi tempat untuk cinta,
tapi arena keputusan yang diatur oleh orang lain. Dan istri itu tahu, ia harus bersiap menghadapi kenyataan yang selama ini ia takutkan. Di tengah kesunyian malam, ia menarik napas panjang. Ia tidak bisa mengubah hati suaminya. Ia tidak bisa memaksa penerimaan ibu mertua. Yang tersisa hanya ketegaran. Dan ketegaran itu harus dijaga, meski rasanya nyeri, meski rasanya ingin menyerah. Bayangan perpisahan semakin nyata. Setiap sudut rumah seakan menegaskan pesan itu. Tidak ada lagi jalan kembali yang sama. Hanya ada satu arah yang menunggu, keputusan besar yang akan merenggut cinta dan kenyamanan yang selama ini mereka bangun. Hari-hari selanjutnya semakin menegangkan. Setiap pagi, istri itu bangun dengan perasaan berat. Mata terasa sembab, hati terasa sesak. Ia memasak, menyapu, membersihkan rumah, tetap berusaha menunjukkan kesopanan dan hormat, tapi kini semuanya terasa sia-sia. Semua usahanya seperti tidak pernah dihitung. Ibu mertua semakin terbuka dalam menekan. Ia berbicara dengan nada dingin, tidak peduli perasaan orang lain. Anak laki-lakinya harus menikah lagi. Perempuan itu harus pergi. Kata-kata itu dilempar seperti perintah tanpa ampun. Tidak ada ruang untuk pembelaan. Tidak ada ruang untuk kompromi. Suaminya terlihat semakin goyah. Ia duduk di ruang tengah, wajahnya berat, mata kosong. Ia mengangguk ketika ibunya berbicara. Tidak ada bantahan, tidak ada penolakan. Setiap kali istri mencoba bicara, jawabannya singkat dan datar. Ia terlihat bingung, tapi perlahan mulai mengikuti arus. Istri itu duduk di kamar sendirian. Tangannya gemetar, dadanya terasa sesak. Ia menyadari, cinta yang selama ini ia jaga perlahan mulai tergeser oleh tekanan yang terus-menerus. Ia ingin menangis, tapi air mata seakan sudah habis. Yang tersisa hanya rasa hampa yang dalam. Suatu sore, ibu mertua memanggilnya. Suaranya dingin, penuh kendali. Ia berkata bahwa semua upaya untuk diterima tidak berarti. Bahwa anaknya berhak bahagia, dan jika itu berarti menikah lagi, maka hal itu harus terjadi. Istri itu menunduk, hanya mampu mengangguk pelan. Malam harinya, suami pulang lebih cepat dari biasanya. Ia duduk di samping istri. Suaranya pelan, hampir berbisik. Ia berkata bahwa ia tidak sanggup menentang ibunya. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk langsung ke hati. Istri itu menelan ludah, menahan tangis, menyadari bahwa pertahanan terakhirnya runtuh. Ia duduk lama di kamar, menatap lampu redup. Foto-foto pernikahan 5 tahun lalu kini terasa asing. Hadiah-hadiah kecil yang pernah diberikan juga terasa hampa. Semua itu tidak lagi memiliki makna ketika hati suaminya telah mulai goyah. Hari-hari berikutnya dipenuhi kesunyian. Tidak ada percakapan hangat, tidak ada tawa, tidak ada tatapan mesra. Rumah yang dulu menjadi tempat pelukan kini berubah menjadi ruang dingin yang menahan luka. Istri itu tahu, badai yang selama ini ia rasakan semakin mendekat. Bayangan perpisahan tidak lagi samar. Ia melihatnya di setiap kata ibu mertua, di setiap diam suami, di setiap langkah yang perlahan menjauh darinya. Di malam yang sunyi, ia kembali sujud. Doanya singkat, tapi penuh air mata. Ya Allah, kuatkan aku. Aku tidak ingin tersakiti lebih dalam, tapi aku juga tidak mampu menahan semuanya sendiri. Suara hatinya pecah, tapi hanya Allah yang mendengar. Dan di tengah kesunyian itu, ia menyadari satu hal. Tidak ada yang bisa mengubah arah ini lagi. Semua keputusan sudah mengarah pada satu akhir yang menyakitkan. Perpisahan bukan lagi kemungkinan, tapi kenyataan yang perlahan menunggu waktunya. Hari-hari berikutnya seperti berjalan di atas es tipis. Istri itu tetap menjalani rutinitasnya, tapi setiap gerakan terasa berat. Ia memasak, membersihkan, menyiapkan segalanya, tapi tatapan suami yang dulu hangat kini selalu jauh, kosong, seolah ada jarak yang tak bisa dijembatani. Ibu mertua semakin sering masuk ke urusan rumah tangga mereka. Setiap keputusan selalu disetujui oleh ibunya.
Setiap pendapatnya diabaikan. Bahkan hal-hal kecil, seperti jam pulang suami, cara memasak, atau cara ia menata rumah, selalu mendapat komentar pedas. Suami mulai terlihat goyah. Ia pulang larut, wajahnya lelah. Setiap kali istri mencoba berbicara, jawabannya singkat. Kadang ia menunduk, kadang mengalihkan pandangan. Ia terlihat bingung, tapi tekanan dari ibunya perlahan mengalahkan hatinya sendiri. Suatu sore, ibu mertua berbicara lagi dengan nada yang lebih tegas. Kata-kata tentang menikah lagi diulang. Anak lelakinya berhak bahagia, katanya. Ia bahkan menyebut nama perempuan lain sebagai calon. Semua itu disampaikan dengan keyakinan seolah tak ada yang bisa menolak. Istri itu menunduk, hati terasa hancur. Ia menahan air mata. Ia tahu, 5 tahun perjuangan untuk diterima oleh ibu mertua tampaknya tidak ada artinya. Semua kesabaran yang ia miliki mulai terkikis oleh kenyataan yang tak bisa ia ubah. Suami akhirnya duduk di sampingnya. Wajahnya muram, suaranya pelan, hampir berbisik. Ia berkata bahwa ia tidak sanggup menentang ibunya. Kata-kata itu menusuk hati istri lebih dalam daripada kata-kata pedas ibu mertua sendiri. Malam itu, rumah menjadi sunyi. Tidak ada tawa, tidak ada percakapan hangat. Suara sendok di meja makan terdengar keras karena hening yang menekan. Istri itu duduk di kamar, menatap lampu redup, hatinya hampa. Semua kenangan 5 tahun terakhir seakan tiba-tiba kehilangan makna. Ia memegang foto-foto pernikahan, hadiah-hadiah kecil yang pernah diberikan. Semuanya kini terasa asing. Senyum yang pernah tulus kini hanya bayangan. Hadiah yang dulu menyenangkan kini hanya mengingatkan pada rasa sakit yang ia simpan sendirian. Di luar kamar, ibu mertua berbicara dengan nada ringan, tapi menegaskan bahwa keputusan untuk menikah lagi harus segera dilakukan. Suami hanya mendengar dan mengangguk, seolah menerima semua arahan. Istri itu mendengar dari jauh. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, akhir yang ia takuti semakin dekat. Ia duduk di sajadah, sujud lama. Tangis yang tertahan akhirnya pecah. Ya Allah, kuatkan aku, hanya doa itu yang keluar. Tidak ada kata lain. Tidak ada pembelaan dari manusia. Ia menyadari, semua usaha dan cinta yang ia berikan selama ini tidak bisa menahan gelombang yang datang. Dan di tengah kesunyian malam itu, ia merasakan kenyataan yang pahit. Bahwa rumah yang pernah menjadi tempat hangat kini bukan lagi miliknya. Bahwa cinta yang dulu hidup kini mulai tercerabut oleh tekanan dan keraguan. Bahwa perpisahan bukan lagi kemungkinan, tapi kenyataan yang menunggu waktunya. Hari itu datang tanpa ada tanda. Matahari terbit seperti biasa, tapi rumah terasa berbeda. Istri itu merasakan hawa yang berat sejak pagi. Langkahnya pelan, hatinya semakin hampa. Ia tahu, hari ini mungkin akan menjadi titik yang menentukan. Ibu mertua berbicara dengan nada tegas di ruang tengah. Ia mengulang lagi tuntutannya. Anak lelakinya harus menikah lagi. Tidak ada kompromi. Tidak ada kompromi untuk perasaan istri yang selama ini berjuang. Kata-kata itu terdengar seperti vonis yang telah disiapkan lama. Suami duduk di kursi, wajahnya muram. Matanya tidak menatap istri. Setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa berat. Ia mencoba berkata, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Akhirnya ia hanya berkata pelan, bahwa ia tidak sanggup menentang ibunya. Istri itu menunduk lama. Tangannya menggenggam kain di pangkuan. Dadanya terasa sesak. Air mata jatuh pelan, tapi kali ini ia membiarkannya. Tangisnya tidak lagi tersembunyi, karena sudah terlalu lama dipendam. Mereka duduk diam. Tidak ada suara selain detak jam di ruang tengah. Suasana rumah terasa menekan. Lampu redup menambah dingin yang menyelimuti hati istri. Semua kenangan 5 tahun terakhir terasa seperti debu yang tertiup angin, hilang tanpa bekas. Akhirnya, suami menghela napas panjang. Kata-katanya keluar pelan tapi jelas. Ia berkata bahwa ia akan mengikuti keinginan ibunya. Menikah lagi.
Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada ribuan sindiran yang pernah ibu mertua lontarkan. Istri itu terdiam. Jantungnya seperti berhenti sejenak. Tubuhnya terasa lemas. 5 tahun cinta, 5 tahun perjuangan, semuanya kini tergantung pada satu keputusan yang tidak pernah ia buat bersama. Malam itu, rumah menjadi sunyi. Tidak ada tawa, tidak ada sapaan mesra. Hanya ada jarak dan rasa hampa yang mengisi setiap sudut. Istri duduk di kamar, menatap lampu redup, menangis perlahan, membiarkan luka yang selama ini dipendam keluar sekaligus. Ia sujud lama di sajadah. Doanya sederhana tapi penuh air mata. Ya Allah, kuatkan aku. Berikan aku keberanian untuk melepas, walau hatiku hancur. Tidak ada jawaban dari manusia, hanya doa yang menjadi pegangan terakhirnya. Langkah suami terdengar menjauh dari kamar itu. Ia tidak menoleh. Tidak ada kata perpisahan. Hanya diam yang menyayat hati. Istri itu menatap pintu yang tertutup, menyadari bahwa rumah yang dulu penuh cinta kini menjadi saksi perpisahan yang tak terelakkan. Di tengah malam yang sunyi, ia memahami satu hal. Bahwa cinta tidak selalu cukup untuk bertahan. Bahwa keberanian untuk melepaskan kadang satu-satunya jalan. Bahwa rumah tangga bisa runtuh bukan karena pengkhianatan, tapi karena hati yang tak lagi dijaga bersama. Dan di dalam kesunyian itu, bayangan perpisahan yang selama ini menunggu kini berdiri jelas. Tidak samar, tidak mungkin dihindari. Hanya tinggal waktu sebelum semuanya benar-benar terjadi. Hari itu datang seperti angin dingin yang menusuk. Istri itu bangun dengan dada sesak. Setiap langkah terasa berat, setiap napas terasa penuh luka. Ia tahu, hari ini segalanya akan berubah. Rumah yang dulu hangat kini terasa asing, dingin, dan menekan. Suami duduk di ruang tengah, wajahnya muram. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan hangat. Kata-kata yang keluar pelan, datar, tanpa emosi. Ia mengatakan bahwa semua sudah diputuskan. Ibunya ingin ia menikah lagi. Tidak ada jalan lain. Istri itu menunduk lama. Tangannya gemetar. Ia menatap lantai, menahan rasa sakit yang seperti membakar dada. 5 tahun pernikahan, semua usaha, semua cinta, semuanya kini tersingkir oleh kehendak orang lain. Ibu mertua terlihat puas. Wajahnya tenang, seolah semuanya sudah sesuai rencana. Ia menatap anak lelakinya, kemudian istri, dengan tatapan yang dingin tapi yakin. Kata-katanya pendek, tapi setiap suku kata seperti paku yang menancap, rumah tangga ini harus diubah. Suami berdiri, langkahnya berat, matanya kosong. Ia menoleh sebentar pada istri, tapi tidak ada kata yang keluar. Diamnya berbicara lebih dari ribuan kalimat. Ia berjalan ke kamar dengan hati yang goyah, meninggalkan istri yang terpaku di ruang tengah. Istri itu menangis. Tangis yang tertahan selama bertahun-tahun kini pecah sekaligus. Ia merasakan luka yang selama ini dikubur, muncul sekaligus, membanjiri hatinya. Air mata jatuh tanpa henti, menetes di pipi, di tangan, di bantal yang dipegang erat. Ia berlari ke kamar, menutup pintu dengan gemetar. Suara rumah terdengar hening, menambah dingin yang menyelimuti hatinya. Ia duduk di lantai, menunduk, menahan perih yang tak tertahankan. 5 tahun cinta, semua usaha untuk diterima, kini seolah hilang begitu saja. Malam itu, ia kembali sujud. Doanya pecah, penuh air mata. Ya Allah, kuatkan aku. Aku tidak mampu menahan semuanya sendiri. Jangan biarkan hatiku hancur sepenuhnya. Tidak ada manusia yang mendengar selain Allah, dan hanya Allah yang mampu memberinya kekuatan untuk melepas. Suara langkah suami terdengar menjauh. Tidak ada kata perpisahan, tidak ada sapaan terakhir. Hanya ada diam yang menusuk hati. Istri itu menyadari bahwa perpisahan kini tidak hanya mungkin, tapi sudah nyata. Ia harus melepaskan, walau hatinya hancur berkeping-keping. Di tengah malam yang sunyi, ia menarik napas panjang. Bayangan masa depan yang dulu ia impikan kini sirna.
Rumah tangga 5 tahun terasa seperti mimpi yang indah tapi tak nyata. Ia menutup mata, membiarkan air mata jatuh, dan menerima kenyataan pahit yang tak bisa diubah oleh siapapun. Dan di sana, di kamar yang gelap, ia tahu satu hal, cinta dan kesetiaan tidak selalu cukup untuk bertahan ketika hati dan keputusan orang lain sudah memutuskan arah. Perpisahan ini bukan akhir yang diinginkan, tapi satu-satunya jalan yang tersisa. Pagi itu terasa hampa. Matahari terbit seperti biasa, tapi rumah terasa dingin. Istri itu bangun dengan dada sesak, menahan rasa sakit yang tak pernah berhenti. Ia tahu, hari ini perpisahan akan benar-benar terjadi. Tidak ada lagi kata mungkin, tidak ada lagi harapan ditunda. Suami keluar dari kamar lebih awal. Ia tidak menatap istrinya. Tidak ada kata selamat tinggal. Langkahnya berat, wajahnya kosong. Istri itu hanya menatap dari jauh, merasakan jarak yang semakin nyata. 5 tahun cinta perlahan memudar di depan matanya sendiri. Ibu mertua tampak tenang. Tatapannya dingin tapi tegas. Semua rencana yang selama ini diatur kini mulai dijalankan. Tidak ada lagi pertimbangan perasaan istri. Hanya ada kepastian bahwa anaknya akan menikah lagi. Istri itu mengemasi barang-barang kecilnya. Tidak banyak, hanya yang bisa ia bawa sendiri. Setiap benda terasa penuh kenangan. Foto pernikahan, hadiah sederhana, semua seolah menjadi saksi bisu perjuangan 5 tahun yang kini harus dilepas. Suami sesekali menatapnya, tapi tidak ada kata penghiburan, tidak ada pelukan. Diamnya lebih menyakitkan daripada kata-kata. Istri itu menahan tangis, hanya bisa menelan ludah dan berjalan perlahan. Rumah yang dulu hangat kini terasa seperti labirin dingin yang menuntunnya keluar. Saat ia melangkah ke pintu, ibu mertua berdiri di sana. Tatapannya tegas. Kata-kata pendek terucap, semoga bahagia dengan pilihanmu sendiri. Istri itu hanya menunduk, membalas dengan anggukan kecil. Tidak ada kata marah, tidak ada kata membela. Hanya kesedihan yang tak terhingga. Di luar rumah, udara terasa lebih lega. Tapi hatinya tetap berat. Ia berjalan perlahan, menahan tangis yang pecah kapan saja. 5 tahun hidupnya, perjuangannya, cintanya, kini tinggal kenangan yang harus ia simpan sendiri. Malam harinya, ia duduk di kamar sendiri, lampu redup. Tangisnya pecah lagi, tapi kali ini terasa lebih lega. Ia tahu, ia harus melanjutkan hidup. Perpisahan ini tidak diinginkan, tapi ia menyadari bahwa melepas adalah satu-satunya cara untuk menjaga hati tetap hidup. Ia sujud lama, memohon kekuatan kepada Allah. Ya Allah, tuntun aku melangkah tanpa kebencian, meski hatiku hancur. Berikan aku kekuatan untuk memulai hidup baru, dan jangan biarkan luka ini membekas selamanya. Dan di sana, di kamar yang sunyi, ia menyadari satu hal, perpisahan mungkin menghancurkan rencana manusia, tapi hati yang berserah kepada Allah akan selalu menemukan jalan untuk bangkit kembali. Hari-hari setelah perpisahan terasa hampa bagi istri itu. Rumah yang dulu menjadi tempat cintanya kini hanyalah kenangan yang tersimpan rapi dalam hati. Ia berjalan pelan, menata hidup baru dari sisa-sisa luka yang masih menyakitkan. Ia mulai menata diri. Bangun pagi bukan lagi untuk memasak atau menyiapkan rumah, tapi untuk dirinya sendiri. Ia belajar berdiri sendiri, berjalan sendiri, dan menangani semua rasa sakit tanpa bergantung pada siapapun. Tangis masih datang sesekali, tapi kini ia tidak lagi terhanyut di dalamnya. Kenangan 5 tahun tidak bisa dihapus begitu saja. Foto-foto lama, hadiah kecil, dan percakapan manis masa lalu tetap ada, tapi ia belajar melihat semuanya sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Bagian yang membentuknya menjadi lebih kuat, lebih tegar, meski perihnya tidak mudah dilupakan. Ia mulai menulis doa panjang di malam hari. Ya Allah, kuatkan aku. Bimbing aku untuk bangkit, meski hati ini masih penuh luka. Ia berbicara pada Allah dengan tulus, menumpahkan segala rasa sakit, segala kecewa,
segala cinta yang dulu ia berikan tanpa pamrih. Hari-hari berlalu, dan sedikit demi sedikit, ia menemukan ketenangan. Tidak cepat, tapi nyata. Ia mulai tersenyum lagi, meski kadang air mata jatuh tiba-tiba. Ia belajar bahwa kesedihan bukan musuh, tapi guru yang mengajarkannya arti ketegaran dan keberanian. Suatu sore, ia menatap langit dari jendela. Matahari mulai tenggelam, cahaya lembut menyinari wajahnya. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan ketenangan yang dulu hilang. Ia sadar, hidup tidak berhenti meski cinta yang dulu ia jaga harus dilepas. Ia mulai membuka hati perlahan untuk harapan baru. Bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Ia belajar mencintai diri sendiri, menghargai perjuangan yang telah dilewati, dan menyadari bahwa kebahagiaan bisa dimulai dari hati yang tegar dan sabar. Malam harinya, ia kembali sujud. Doanya sederhana tapi tulus. Ya Allah, tuntun aku melangkah ke jalan yang Engkau ridhoi. Aku percaya luka ini akan berubah menjadi kekuatan, dan aku siap menjalani hidup baru dengan hati yang bersih. Di kamar yang sunyi itu, ia tersenyum pelan. Tangis masih datang sesekali, tapi kini berbeda. Tangis itu bukan lagi tanda lemah, tapi tanda hati yang belajar melepaskan, menerima, dan memulai dari awal. Ia menyadari satu hal yang paling penting, hidup tetap berjalan, cinta yang hilang bisa diganti dengan kedamaian hati, dan ketegaran yang lahir dari ujian akan menjadi cahaya yang menuntunnya ke masa depan. Perpisahan itu pahit, tapi kini ia mulai menemukan rasa manis dari kebebasan dan harapan baru. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Semoga cerita tentang cinta, ujian, dan perpisahan ini bisa memberi kita pelajaran bahwa dalam hidup, tidak semua cinta selalu bisa dipertahankan, tapi kesabaran dan ketegaran hati akan selalu menemukan jalannya. Kalau kamu merasa tersentuh atau punya cerita serupa, tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share supaya kisah ini bisa sampai ke teman-teman lain yang mungkin membutuhkannya. Dan tentunya, subscribe channel Kisahku agar tidak ketinggalan cerita-cerita penuh emosi dan pembelajaran selanjutnya. Ngomong-ngomong, dari daerah mana kalian mendengarkan cerita ini? Tulis di komentar ya, aku ingin tahu dari mana teman-teman semua berasal. Sampai jumpa di cerita berikutnya, tetap tegar, tetap sabar, dan selalu percaya bahwa setiap ujian pasti punya hikmah.